Pemirsa, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan Tim Pengendali Inflasi Pusat atau TPIP dan Tim Pengendali Inflasi Daerah TPID untuk memperkuat pengendalian inflasi melalui pengamanan produksi dan peningkatan inflasi pangan. Lantas seperti apa siasat jaga inflasi pangan di tengah keterbatasan lahan? Telah bergabung bersama kami Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Bapak Fajar Mayardi dan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Bapak Rizali Anwar. Selamat pagi Bapak-Bapak. Saya akan ke Pak Fajar terlebih dahulu nih Pak. Karena kami melihat data BPS untuk Kalimantan Selatan inflasinya yang terbaru 2,34% secara tahunan. Lalu bagaimana asesmen dari Bank Indonesia Pak? Ya Pak Jessica, mungkin saya cerita tentang perkembangan inflasi Kalimantan Selatan ini sejak tahun 2023 ini mencatat inflasi 2,43%. Itu berada di rentang sasaran inflasi Indonesia yaitu 3% plus minus 1. Nah ini perkembangan 2,43 ini juga lebih rendah dibandingkan dengan inflasi nasional yang waktu itu mencapai 2,61%. Serta jauh lebih rendah dari perkembangan tahun 2022 yang angkanya mencapai 6,99%. Nah, perkembangan ini juga kalau untuk wilayah Kalimantan Selatan ini paling rendah, termasuk paling rendah di Kalimantan. Lalu pada Juni ini inflasi provinsi di Kalimantan Selatan mencatat deflasi sebesar 0,32%. Teman-teman ya lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang juga mengalami deflasi sebesar 0,01%. Dan deflasi nasional juga saat ini 0,8%. Jadi deflasi di Kalimantan Selatan lebih rendah dibandingkan deflasi di nasional. Nah, secara tahunan inflasi hingga Juni ini bergerak menurun mencapai 2,34%. Ini lebih rendah dibandingkan tahun 2023, jadi gerakannya menurun. 2023 kemarin 2,43 dan sekarang sudah turun ke 2,34. Dan ini juga lebih rendah dari inflasi nasional yang mencapai 2,55% secara year on year. Begitu Mbak Jessica. Pak, 2,34% ini faktornya apa saja sih Pak? Nah ini ada ini inflasi dibagi tiga ya dari volatile food ini dan juga ada dari inflasi inti dan juga ada dari inflasi administer. Ini kalau dari volatile food itu sendiri, ini inflasinya mencapai deflasinya mencapai 1,79, itu paling besar karena memang faktor musimannya saat ini sedang kondusif dan pasokan barang juga komoditas makanan juga sangat baik. Ini komoditas beras terutama ini tercukupi pasca panen pada bulan April dan Mei pada beberapa daerah sentra produksi. Kalau di Kalimantan ada dari Kabupaten Tanah Laut, dari Kabupaten Tapin dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Komoditas bawang juga turut mengalami deflasi seiring sentra produksi dari Bima baru saja mengalami panen. Selanjutnya harga yang diatur pemerintah atau administered price juga tercatat deflasi. Ini terutama akibat ada normalisasi harga LPG di tengah mengecer. Ini sejalan dengan tercukupnya pasokan. Sementara dari core inflation ini tetap mencatatkan inflasi, namun inflasi rendah. Ini terutama didorong oleh komoditas emas perhiasan ini seiring dengan harga emas global yang sedang meningkat. Itu Mbak Jessica. Oke, ada sejumlah faktor yang tentunya mempengaruhi inflasi di Kalimantan Selatan masih di sasaran dan juga di 2,34% pada bulan Juni. Saya akan ke Pak Rizali. Pak, apa yang dilakukan pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi, terutama di Kalimantan Selatan nih? Kalau tadi ada asesmen dari Bank Indonesia seperti tadi. Ya, terkait dengan pengendalian inflasi di Kalimantan Selatan, kebijakan apa saja yang kami lakukan bersama-sama dengan tim inflasi, baik itu di provinsi dan kabupaten kota, dan beberapa kebijakan diantaranya dari sisi keterjangkauan harga dilakukan dengan penyelenggaraan pasar murah dan operasi pasar secara intensif, terukur dan terjadwal dengan frekuensi yang lebih tinggi.
serta sinergi dengan kolaborasi di antara anggota TPID. Di samping itu, penguatan stabilitas pasokan dan harga pangan dan penyaluran bantuan sosial komoditas beras melalui Bulog di berbagai daerah. Kemudian dari sisi ketersediaan pasok dilakukan dengan cara memperluas kerjasama antara daerah dengan berbagai daerah produsen pangan, antara lain Blitar, kemudian Probolinggo, Brebes, Subang. Selain itu, pelaksanaan program inovatif untuk meningkatkan produksi pangan, antara lain ada program Siskatu Intip, integrasi kelapa sawit berbasis kemitraan usaha ternak inti plasma yang fokus pada peningkatan produksi daging sapi maupun inovasi terbaru yaitu budidaya padi apung paman biring untuk meningkatkan produksi beras di tengah kondisi lahan di Kalsel yang sebagian besar berupa lahan rawa. Kemudian dari sisi kelancaran distribusi dilakukan dengan memperluas akses dan meningkatkan kualitas infrastruktur di daerah produksi pangan, termasuk mengoptimalkan anggaran belanja tidak terduga untuk mensubsidi ongkos angkut komoditas beras, LPG, bawang merah, gula, dan minyak goreng. Dari sisi komunikasi yang efektif, kami juga melakukan ALM dan capacity building TPID untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi pengendalian inflasi, termasuk melakukan sosialisasi belanja bijak pada momentum Hari Besar Keagamaan Nasional dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan media massa melalui berbagai kanal komunikasi. Dari sisi kelembagaan, pemerintah provinsi juga tengah mengupayakan penguatan dan pembentukan BUMD pangan untuk memastikan ketersediaan pasok dan keterjangkauan harga di masyarakat. Demikian, Mbak. Oke, baik. Ada sejumlah program yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengendalikan inflasi. Saya akan kembali ke Pak Fajar. Pak Fajar, dengan sekian banyak program, bagaimana dukungan Bank Indonesia terhadap pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengendalikan inflasi? Oke, Mbak Cici, ada dua hal ya. Pertama, di tataran rekomendasi kebijakan, dan yang kedua itu di tataran implementasi kebijakan. Di rekomendasi kebijakan sebagai advisor bagi pemerintah daerah, bentuk dukungan Bank Indonesia untuk upaya pengendalian inflasi di Kalimantan Selatan adalah melakukan asesmen dan menyampaikan rekomendasi kebijakan strategis kepada pemerintah Provinsi Kalsel. Yang kedua, terkait di tataran implementasi kebijakan, Bank Indonesia tergabung dalam tim pengendalian inflasi daerah Kalimantan Selatan yang diketuai oleh Gubernur Kalimantan Selatan. Lewat wadah TPID ini, Bank Indonesia bersinergi dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan berbagai stakeholder lain dalam menjalankan program pengendalian inflasi yang dirancang dan disepakati bersama. Lebih lanjut, dalam 2 tahun terakhir, fokus pengendalian inflasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah bagaimana mengendalikan inflasi kelompok harga pangan bergejolak atau kita sebut volatile food melalui sebuah gerakan yang kita sebut dengan GNPIP, yaitu Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan. Ini kalau boleh kami sampaikan ada 7 aspek penting dalam kegiatan GNPIP itu. Yang pertama adalah penguatan ketahanan komoditas pangan strategis melalui optimalisasi perluasan penerapan good agricultural process. Lalu yang kedua, replikasi best practice klaster pangan dan juga ada hilirisasi produk pertanian. Yang kedua, aspek kedua adalah penguatan kapasitas budidaya pangan mandiri melalui dukungan pemberian bibit, contohnya bibit cabai kepada kelompok masyarakat dalam kerangka gerakan menanam untuk meningkatkan pasokan sekaligus mengurangi permintaan terhadap komoditas pangan. Ketiga, optimalisasi kerjasama antar daerah seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Roy dalam bentuk rekomendasi strategis dengan dukungan fasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar daerah dalam 2 tahun terakhir ya dengan Blitar, Probolinggo dan juga Brebes. Keempat,
ada dukungan fasilitasi distribusi pangan. Ini dalam bentuk subsidi ongkos angkut untuk memastikan keterjangkauan harga di Kalimantan Selatan. Lebih lanjut kelima, ada penguatan digitalisasi dan data pangan dalam bentuk rekomendasi strategis sekaligus dukungan fasilitas kegiatan yang berkaitan dengan monitoring harga dan ketersediaan komoditas pangan di daerah. Lanjut keenam, dukungan optimalisasi operasi pasar murah, dan gerakan pangan mandiri dalam bentuk fasilitasi penyelenggaraan operasi pasar murah. Terakhir yang ketujuh, ada penguatan koordinasi dan komunikasi dalam bentuk penguatan koordinasi kelembagaan, penguatan capacity building, penguatan pengendalian ekspektasi, dan peningkatan konsumsi produk olahan dan diversifikasi pangan. Kami juga melakukan kegiatan high level meeting, ini yang kita sebut opsi obrolan pagi seputar inflasi. Ini nanti bersama Pak Sekda dan beberapa stakeholder, ini tiap bulan dilakukan kegiatan opsi ini. Mungkin itu Mbak Jessica. Baik, dukungan yang diberikan dari hulu ke hilir ya dari Bank Indonesia terhadap Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengendalikan inflasi di daerah. Nah, menarik sekali karena kita juga ingin tahu Pak bagaimana koordinasi dan juga sinergi dari Bank Indonesia dan juga pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengendalikan inflasi, terutama inflasi pangan. Namun kita akan membahasnya usai jeda berikut ini. Dan terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Zona Bisnis dan kami kembali mengajak Anda untuk berdialog terkait sinergi dari Bank Indonesia dan juga daerah Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengendalikan inflasi. Saya akan ke Pak Rizali Anwar. Pak, Kalimantan Selatan ini memenangkan TPID Provinsi berkinerja terbaik dalam menjaga inflasi. Dan ada program unggulan namanya Padi Apung Paman Birin. Pak, ini bentuk implementasi programnya seperti apa sih dan sudah berjalan berapa lama Pak? Ya, baik Mbak. Padi Apung Paman Birin ini merupakan inisiasi dan arahan dari Pak Gubernur terkait dengan mengantisipasi kondisi geografis lahan pertanian di Kalimantan Selatan yang didominasi oleh lahan rawa yang cenderung bersifat basah, dan ini sudah kita jalankan kurang lebih selama 2 tahun. Dan sebagai informasi juga, ini penghargaan TPID berkinerja terbaik ini adalah penghargaan yang kedua. Sebelumnya kita juga tahun sebelumnya memperoleh penghargaan TPID berkinerja terbaik juga di tahun 2022 dengan inovasinya adalah Siskaku Intip, sistem integrasi lahan sawit untuk perkembangbiakan sapi. Terkait dengan padi apung yang dinamakan dengan Padi Apung Paman Birin, selain kondisi rawa dan daerah rawan banjir menjadi tantangan kami di Kalimantan Selatan, tuntutan ke depan Kalimantan Selatan sebagai penyangga ketahanan pangan ibu kota negara juga menjadi hal yang memotivasi kami untuk melakukan terobosan-terobosan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian khususnya beras. Dengan latar belakang tersebut, TPID Kalsel menginisiasi beberapa inovasi seperti padi apung, di mana padi apung ini budidaya padi di lahan rawa dengan menggunakan media styrofoam sebagai bidang tanam. Jadi dia terapung di atas air sehingga cocok untuk karakteristik lahan Kalsel yang sebagian besar berupa lahan rawa. Di Kalsel kurang lebih sebesar 290.000 hektar. Inovasi ini bertujuan meningkatkan produksi beras di tengah kondisi lahan rawa yang bersifat basah. Hingga kini budidaya padi apung telah diuji coba diimplementasikan di 7 kabupaten kota di Kalimantan Selatan dari 13 kabupaten kota, yaitu Kabupaten Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tapin, dan Tanah Laut. Kita alokasikan dana APBD untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Kemudian secara mandiri di beberapa kabupaten lain seperti Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Tanah Bumbu juga sudah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan proyek padi apung ini. Dari hasil panen padi apung Paman Birin yang sudah dilaksanakan, produktivitasnya rata-rata mencapai 6-7 ton GKG. Oke. Gabah
kering giling per hektar dengan hasil maksimal dan tersedianya benih untuk tanaman selanjutnya pada saat lahan persawahan banjir dan tidak berproduksi. Budidaya padi apung Paman Birin ini paling tidak memiliki 8 keunggulan, diantaranya adalah solusi tepat pada daerah yang terdampak banjir, di mana air pada lahan yang selalu tergenang, kemudian pada media tanam padi apung atau rumput gulma tidak dapat tumbuh, kemudian penggunaan pupuk lebih efisien dan pemupukan juga dapat dilakukan dengan cara penyemprotan, kemudian tidak ada pengolahan tanah secara khusus dan media lebih hemat dan penggunaan Pak bahan Rizal, lokal. berbagai hasil yang baik ini dari inovasi padi apung ini, tentunya kami juga ingin mengetahui nih, kalau dari Bank Indonesia bagaimana perannya Pak? Terutama di satu sisi juga ada pemanfaatan biaya tak terduga untuk operasi pasar. Gimana nih Pak Fajar? Juga tentunya ini inovasi yang sangat baik dan sangat perlu didukung. Jadi Bank Indonesia ini menganggap ini sebagai salah satu program yang perlu didukung, diantaranya melalui program sosial Bank Indonesia yang ada salah satu pilarnya adalah pengembangan ekonomi masyarakat. Ini dukungannya dalam bentuk demplot, penyediaan bibit dan bantuan teknis pada kelompok tani di beberapa daerah tadi, seperti di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan Kabupaten Barito Kuala. Jadi di samping menambah dan juga mengoptimalkan proyek padi apung ini di daerah-daerah tadi. Dari hasil monitoring kami dan hasil evaluasi, ini terlihat terjadi peningkatan produktivitas padi di daerah pengembangan budidaya apung itu untuk varietas padi lokal yang dari sebelumnya 4 ton per hektar untuk gabah kering giling menjadi 6,4 ton per hektar. Dan untuk varietas padi unggulnya dari yang sebelumnya 5 ton per hektar itu menjadi 7 ton per hektar. Ini program budidaya padi apung ini juga punya kontribusi besar terhadap pengendalian inflasi di Kalimantan Selatan, khususnya untuk memastikan kestabilan harga beras. Ini tercermin dari angka inflasi beras di Provinsi Kalsel yang pada tahun 2022 itu mencapai 28,7%, di Desember 2022 ini menjadi 2,84 pada bulan Desember 2023. Baik Pak Fajar, berarti untuk program padi apung ini memberikan kontribusi yang baik untuk inflasi di Provinsi Kalimantan Selatan. Tapi terakhir singkat saja Pak Rizali, kami ingin tahu Pak, langkah dari pemerintah daerah Kalimantan Selatan ke depannya untuk terus mengendalikan inflasi daerah seperti apa? Singkat saja Pak. Ya, pertama adalah memperkuat produksi pangan melalui optimalisasi pemanfaatan infrastruktur pengairan, kemudian mengakselerasi penerapan teknologi informasi, dan ketiga mungkin mendorong investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian, dan keempat memutakhirkan sistem dan infrastruktur logistik yang terintegrasi untuk memudahkan kelancaran transportasi, dan kelima memperkuat sinergi koordinasi dan antar kelembagaan, khususnya di antara TPID, TPIP dan TPID dan antara anggota-anggota TPID, termasuk memperkuat sinergi dengan berbagai stakeholder melalui program stabilitas pasokan dan harga pangan milik Bulog. Demikian, Oke, Mbak Rizka. baik. Terima kasih Pak Rizali Anwar selaku Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, dan sebelumnya juga sudah ada Pak Fajar Mayardi selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan sudah bergabung bersama kami di Zona Bisnis memberikan insight terkait dengan inflasi daerah Kalimantan Selatan. Terima kasih Bapak-bapak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.